Bu Tantri sudah siap untuk merekam? Sampun, Bapak. Bagus, Pak. Oke, baik. Kita tunggu sebentar untuk mentornya. Eh, nanti merekam waktunya 7 menit untuk paparan maksimal. Nah, nanti akan dilanjutkan oleh mentor maksimal 3 menit. Silakan kalau sudah siap bisa memaparkan, Bu Tantri. Mohon izin untuk share screen, nggih, Bapak. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Bapak, di sini saya Tantri Darmayanti, Guru Bahasa Indonesia dari MTS Negeri 5 Tegal. Ya, yang terhormat sebelumnya Bapak Hidayat selaku penguji, kemudian Bapak Miftahul Falah selaku coach, dan Pak Supro selaku mentor. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar rancangan aktualisasi yang berjudul Pemanfaatan Media Google Sites untuk meningkatkan kemampuan literasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia di MTS Negeri 5 Tegal. Untuk sebelum kami masuk ke deskripsi isu, mohon izin menyampaikan terkait dengan visi misi dari MTS Negeri 5 Tegal. Yang pertama yaitu visi, yaitu unggul dalam prestasi, tangguh dalam kompetisi, dan juga luhur dalam budi pekerti. Kemudian untuk misinya, yang pertama menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif, kedua menciptakan suasana belajar yang optimal, ketiga mendorong dan membantu siswa untuk terus mengenal potensi diri, dan keempat menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama sesuai dengan kearifan dalam bertindak, dan kelima adalah menerapkan manajemen partisipasi dengan melibatkan seluruh warga madrasah dan kelompok kepentingan yang terkait dengan madrasah. Kemudian berikutnya, deskripsi isu dari MTS Negeri 5 Tegal yang sudah teridentifikasi. Yang pertama adalah rendahnya budaya literasi. Yang kedua adalah rendahnya penggunaan metode pembelajaran interaktif dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, belum optimalnya penanaman disiplin dan karakter melalui penguatan nilai-nilai budaya. Yang keempat, belum optimalnya akses digital dan literasi teknologi dalam pembelajaran. Dan yang kelima, kurangnya kolaborasi dan budaya inovatif antar guru MTS Negeri 5 Tegal. Kemudian untuk analisis isu menggunakan APKL, yaitu aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan, ini kami membuat peringkat menggunakan sistem Likert. Yang pertama, yang ada di peringkat pertama adalah rendahnya budaya literasi siswa, ditandai dari belum adanya penguatan literasi madrasah. Jadi belum ada pembiasaan literasi di sekolah, kemudian belum muncul juga pojok baca dan juga sudut literasi salah satunya. Kedua, isu kedua yang menjadi peringkat kedua adalah rendahnya penggunaan metode pembelajaran interaktif dalam pelaksanaan pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah belum optimalnya penanaman disiplin dan karakter. Untuk opsi 2 dan 3 ini muncul dalam rapot pendidikan Bapak. Terjadi penurunan di rapot pendidikan. Yang keempat adalah kurangnya kolaborasi. Ini ditinjau dari belum adanya tim-tim sekolah seperti tim literasi, tim budaya, tim adiwiyata, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah yang kelima adalah belum optimalnya akses digital dan literasi teknologi dalam pembelajaran. Kemudian dari isu yang sudah dianalisis menggunakan APKL tadi, kami analisis lagi menggunakan USG, urgency, seriousness, dan sejauh mana pertumbuhan permasalahan ini. Yang pertama kami identifikasi adalah rendahnya budaya literasi siswa MTS Negeri 5 Tegal. Yang kedua, rendahnya penggunaan metode pembelajaran interaktif. Dan yang ketiga adalah belum optimalnya disiplin dan karakter melalui penguatan nilai-nilai budaya. Lalu untuk diagram fishbone dari permasalahan yang sudah saya angkat, Bapak, dari sumber daya manusia, yang pertama guru belum membudayakan literasi dalam pembelajaran, belum ada tim penguatan literasi, dan rendahnya minat baca. Lalu dari material atau bahan, kurangnya ketersediaan buku di perpustakaan, kurangnya akses ke bacaan digital, dan juga belum adanya jurnal membaca untuk mengukur sejauh mana kemampuan anak-anak dalam memahami sebuah bacaan. Kemudian dari lingkungan, kurangnya akses ke sumber belajar dan lingkungan fisik madrasah yang belum ramah literasi. Artinya belum ada pojok baca, belum ada sudut literasi,
belum menjadi lingkungan yang kaya teks. Lalu dari metode kurangnya pengajaran yang tidak variatif atau pembelajaran yang tidak variatif, kurangnya kegiatan literasi yang belum terjadwal dan belum ada kompetisi literasi. Kemudian untuk yang saya tandai dengan warna merah ini adalah kegiatan-kegiatan atau permasalahan-permasalahan yang bisa kami atasi dengan gagasan yang sudah kami pilih. Kemudian dari gagasan kreatifnya yaitu membantu meningkatkan kemampuan literasi dengan membuat media Google Sites yang akan ditautkan melalui website madrasah untuk siswa MTS Negeri 5 Tegal. Mengapa Google Sites kami pilih di sini, gitu, Bapak? Karena satu mudah diakses, kedua gratis, ketiga dapat terintegrasi dengan layanan Google lainnya sehingga memudahkan dalam pengelolaan bahan bacaan, penugasan, dan juga penilaian. Kemudian memuat koleksi bacaan, karya tulis, dan informasi literasi. Jadi dari satu aplikasi dapat mencakup seluruh aktivitas atau kegiatan literasi yang sudah dipilih. Lalu kegiatannya apa saja? Kegiatannya yang pertama menganalisis kebutuhan. Kira-kira dari anak-anak yang kami ampu itu membutuhkan bacaan atau membutuhkan bahan-bahan literasi apa saja. Yang kedua, mengembangkan konten literasi digital melalui Google Sites. Ketiga, melakukan implementasi penggunaan. Lalu ada latihan menulis kreatif juga sesuai muatan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, misalnya cerpen, puisi, atau pantun. Misalnya, kemudian yang kelima, ada penilaian literasi berbasis Google Form yang terintegrasi dalam Google Sites untuk nantinya mengukur sejauh mana kemampuan anak-anak dalam memahami sebuah informasi. Kemudian ada monitoring dan evaluasi secara berkala. Kemudian, dari kegiatan tadi, kami kaitkan dengan mata pelajaran di agenda 2 yaitu berakhlak. Di sini muncul dalam kegiatan pertama misalnya yaitu tadi kami menganalisis kebutuhan itu muncul berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, kemudian loyal, adaptif, dan kolaboratif. Begitu juga dengan kegiatan kedua dapat dilihat di sini Bapak Ibu. Kemudian ketiga, kemudian keenam, kegiatan keenam misalnya monitoring dan evaluasi muncul seluruh mata agenda pelajaran dari berakhlak ini. Dari setiap misalnya berorientasi pelayanan itu muncul di 6 mata pelajaran dan lain sebagainya. Lalu jadwal bisa ditinjau di sini Bapak Ibu. Minggu pertama kami akan membuat analisis. Terima kasih. Kemudian minggu kedua ini mengembangkan konten, ketiga dan keempat nanti akan melaksanakan atau implementasi, minggu keempat dan kelima nanti akan melakukan latihan menulis, minggu berikutnya keenam dan minggu keenam akan penilaian dan juga monitoring. Harapannya minat dan motivasi belajar meningkat, kemudian memperluas akses sumber belajar, mengembangkan literasi digital dan literasi bahasa, menumbuhkan kemandirian dan kolaborasi belajar, dan meningkatkan capaian di rapot pendidikan pada tahun sebelumnya. Demikian Bapak Ibu untuk presentasi singkat yang saya lakukan berdasarkan apa yang sudah permasalahan yang sudah kami analisis di madrasah kami. Berikutnya kami mohon masukan dari coach, mentor, juga dari penguji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tantri. Pak Waisan untuk mentornya sudah dipersilakan masuk. Supro, Pak Supro. Tadi sudah, Pak. Sudah siap katanya, Pak. Ya, maksudnya dipindah, dipersilakan untuk ini, apa namanya, di ruang 4. Sebentar, Supro. Dipindah ke, iya Pak Supro. Dipindah ke, Oke, baik. pindah ke kelompok 4. No. Baik, mungkin kita ini dulu, saya Dari penguji lanjutkan dulu, Pak. untuk penguji pada Bapak Hidayat. Wih, lah Waktu dan orang tempat kami gambarnya. silahkan. Orang apa? Terima kasih Mas Mala. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Landri, kalau boleh tahu lulusan mana ya? Saya lulusan dari Universitas Negeri Yogyakarta, Bapak. Jurusan? Bahasa Indonesia. Hmm, oke. Eh, Bisa dijelaskan sedikit-sedikit lagi. Tadi baru cerita tentang timeline, kemudian cerita eh, langkah-langkah kegiatannya. Cuman saya belum berapa jumlah siswanya di MTSN Tegal?
Kalau jumlah siswanya itu kelas 7 itu ada 8 kelas Bapak. Dan setiap kelas itu ada 32 peserta. Kelas 7, kemudian kelas 8 dan kelas 9-nya itu masing-masing ada 6 kelas dengan 32 peserta juga. Oh, berarti semuanya jadi responden semua itu. Untuk responden pertamanya itu dari kelas yang saya ampu dulu Bapak. Jadi saya mengampu 5 kelas. Nanti kemungkinan akan kami terapkan di awal itu di kelas 8A, 8B, dan juga kelas 7U. Jadi 3 kelas yang menjadi responden di Oke. penelitian ini Bapak. Di 30 berarti 90, 100. 100 dalam waktu ini sampai ada waktu implementasi hanya 2 minggu ya di ini. Yang dilakukan sama siswa selama tugasnya apa aja tuh? Kalau bisa digambarkan, singkat aja. Oke, oke, baik Bapak. Jadi yang dilakukan oleh siswa pada kegiatan implementasi itu yang pertama adalah penguatan literasi membaca terlebih dahulu, Pak. Jadi nanti siswa kami sajikan sebuah bacaan sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya ketika materi yang dipelajari adalah fiksi, misalnya nanti kami sajikan bacaan berupa fiksi yang bisa diakses melalui Google Site. Kemudian nanti setelah itu siswa menulis jurnal membaca. Nah, untuk menentukan kecenderungan siswa, Semen mau ngukur lagi atau gimana? Atau Untuk enggak menentukan, oh, iya. atau enggak Kami langsung di. melakukan, oke, kami melakukan analisis kebutuhan terlebih dahulu, Pak. Jadi siswa itu kebutuhan dari bacaannya atau kemampuan keterbacaannya itu sejauh mana? Nanti teks yang kami sajikan adalah teks-teks yang berdasarkan kebutuhan tersebut, gitu, Pak. Minggu keberapa itu nanti ngukurnya itu? Dalam 1 minggu, Pak. Cukup ya? Cukup Karena nanti dalam bentuk kuesioner, Pak, atau angket. kemudian bacaan-bacaannya sudah punya bahan ya? Ini masih menganalisis, Pak, masih menganalisis kebutuhan karena kami sesuaikan dengan mata pelajaran di sini. Kalau di kelas 7 itu ada puisi rakyat, Pak. Nanti bacaannya berkisar dari puisi rakyat yang bisa diterima atau bisa dipahami siswa. Di kelas 8 itu bacaannya adalah laporan hasil observasi dan analisis teks berkaitan dengan artikel ilmiah populer, gitu, Pak. eh, ini hanya saran. Maksudnya jangan sampai dalam waktu ini kan hanya 1,5 bulan, jangan sampai sampean apa namanya tertatih-tatih nih karena harus menyediakan sekian banyak macam-macam bacaan atau kalau enggak langsung saja dibatasin atau langsung untuk kelas. Contoh ini hanya saran. Untuk kelas yang pertama khusus terkait dengan naskah eh, sastra mungkin. Kemudian naskah untuk kelas berikutnya terkait naskah apa. Kemudian kelas C jadi langsung untuk terkait ya memang ngelewatin satu tahapan ya kalau dan lebih mempercepat eh, sampean dalam menyusun laporan karena waktunya 1,5 bulan nih. Ini saran pertama. Kemudian setelah itu setelah dilakukan apa namanya siswa membaca. Baik, setelah siswa membaca bacaan yang sudah disajikan, berikutnya dalam kegiatan implementasi itu siswa menuliskan di jurnal membaca, Pak. Untuk jurnal membacanya ini, sementara kami pemilih menggunakan Google Form yang terintegrasi juga di dalam Google Sites. Jadi, untuk mengetahui sejauh mana kemampuan anak-anak dalam merefleksi sebuah bacaan, gitu, Pak. Selanjutnya Selanjutnya nanti ada latihan menulis kreatif. Jadi tadi anak-anak sudah menulis jurnal itu sebagai bentuk ulasan atas sebuah bacaan. Nanti setelah itu mereka menulis kreatif, bentuk baru dari informasi yang sudah mereka baca sebelumnya. Misalnya ketika tadi mereka membaca cerpen, kemudian bentuk kreatifnya dari bacaan cerpen itu kira-kira mereka mau membuat apa, tulisan apa. Bisa dikaitkan juga dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Misalnya menulis pantun, nanti dimuat di Google Sites juga begitu Pak. ini waktunya cuma 3 minggu loh nih implementasinya yakin itu satu. Kalau memang 1 semester mungkin is oke lah rangkaian rangkaian apa namanya 1 semesteran. Eh, Kalau boleh tahu jurusannya apa aja tuh? Oh MTS belum ada jurusan ya? Ya Belum jadi Bapak. umum Ya. saja. Ya sorry sorry.
dalam waktu 3 minggu sudah bisa eh, sampai melatih nulis kreatif itu targetnya, mohon maaf ini sederhana aja, teman adik-adik MTSN habis membaca ngeresume terus menuangkannya, sudah pernah diuji, sudah pernah nyoba nggak? Sudah Bapak, karena ini terintegrasi di mata pelajaran bahasa Indonesia juga nggih Pak. Dalam bahasa Indonesia itu ada kemampuan yang dia membaca, menulis, dan dia juga menyampaikan informasi itu dalam bentuk tulisan. Jadi dalam proses 1 bulan itu, insya Allah nanti bisa. Ya, kesimpulan akhir kenapa sampai memilih tema ini? Ya, baik Bapak. Kenapa saya memilih kemampuan literasi itu untuk berupaya untuk ditingkatkan ya Pak di MTS Negeri 5 Tegal? Karena kami merasa bahwa kemampuan literasi itu masih berada dalam tahapan yang sangat rendah di sekolah kami, masih rendah begitu Pak. Kenapa? Karena ditinjau pertama dari rapot pendidikan itu kenaikannya sangat tipis sekali. Kemudian kemampuan siswa dalam memahami sebuah bacaan, padahal itu adalah bacaan yang sederhana, misalnya terbatas pada membaca informasi di WhatsApp misalnya saja begitu Pak, itu mereka masih kesulitan ketika sudah disampaikan nanti masih bertanya-tanya kembali. Itu kami merasa sangat prihatin akan hal tersebut, sehingga kami berupaya untuk meningkatkan itu, bagaimana anak-anak itu mampu memahami sebuah informasi, sebuah bacaan dengan baik, dengan seksama, sampai nanti akhirnya mampu untuk menciptakan suatu hal baru atau membuat tulisan kreatif mengulas apa yang sudah mereka pahami dari informasi tersebut. Itu alasan kami untuk mengangkat keterampilan literasi ini menjadi salah satu aktualisasi di MTS Negeri 5 Tegal. Itu, Pak. Oke, makasih Mbak Tantri. Semoga ini bukan salah satu pilihan ya. Nanti coba dieksplor lagi metode-metode lain untuk meningkatkan literasi. Mungkin demikian Pak Moderator, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Hidayat. Selanjutnya adalah penguatan dari mentor kepada Bapak Supro. Waktu maksimal 3 menit, saya silakan. Monggo Pak Supro. Oke, Nggih. matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apunten, terima kasih atas waktunya. Yang saya hormati Pak Miftahul Falah, yang saya hormati Pak Hidayat dan teman-teman dari peserta Latsar. Sedikit kami sampaikan terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh beliau Bu Tantri dari proses aktualisasi tentang literasi, terutamanya pada bagaimana meningkatkan kemampuan membaca pada peserta didik di MTS 5 Tegal. Ini kami sampaikan bahwa sebelumnya beliau memang sudah berkomunikasi dengan kami, terutama dengan saya, selaku kakak kurikulum, untuk melihat sejauh mana peta kemampuan membaca anak-anak dari hasil diagnostik yang kami lakukan pada setiap semester, kemudian dari hasil rapot itu, kemudian dari hasil komunikasi itu, makasih sudah mudahan apa yang nanti menjadi program kami, dan tidak hanya sifatnya sesaat. Ini kenapa? Karena tantangan terbesar dari MTS adalah si anak yang memang terutama aktor diantaranya. Hal yang kami lakukan adalah tes menggunakan gawai atau tes online. Dan di situ anak kadang tidak membaca justru pada soal-soal yang dalam bentuk stimulus bacaan panjang, tapi mereka lebih praktis pada soal-soal yang kontekstual saja. Dan ini harapan dalam lingkup kecil minimal anak mampu ada motivasi untuk membaca buku yang dari perpustakaan, kemudian yang lain dan sebagainya. Dan pada akhirnya kemampuan ini bisa dilihat minimal dalam skala kecil adalah
majalah dinding atau tabloid yang ada di madrasah. Ya, terima kasih. Nah, ini mudah-mudahan apa yang menjadi aktualisasi dari Bu Tantri dalam kegiatan Lasar ini bisa memberikan bagi kami bagaimana strategi dalam meningkatkan pada literasi digital, dan literasi ini akan berpengaruh sekali pada hasil anak, apalagi sekarang ada tuntutan asesmen nasional, ada asesmen kompetensi mahasiswa madrasah dan sebagainya. Itu aja. Terima kasih sekali lagi atas waktunya, dan untuk Ya, baik. Terima kasih Pak Supro. Sinyalnya mungkin ya, Bu Tantri barangkali. Ya, terima kasih Pak Supro untuk penguatannya dan yang terima kasih Bu lainnya. Terima Tantri. kasih, matur nuwun ngapunten. Oke. Oke, terima kasih Pak Supro untuk penguatannya dari mentor dari MTSN 5 Tegal, dan terima kasih Bu Tantri, tadi sudah dicatat ya beberapa penguatan Ampun, Bapak. dari mentor maupun dari penguji, dan terima kasih juga pada penguji Bapak Hidayat dari Biro Tala, dan terima kasih bisa kembali ke atau meninggalkan tempat ya Bu Tantri dan mentor. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Oke, sami-sami.